Kami mau ikut rencanamu, tuntunlah kami dengan pelita kaki dan terang jalan yaitu firman. Kasih kami pewahyuan-pewahyuan yang membantu kami mengalami kemajuan, yang membantu kami bertumbuh dalam Tuhan. Jangan kami bertumbuh sendiri, kami dan keluarga kami. Bapa terima kasih. Sampaikan sabdamu, sembunyikan hamba-hambamu di balik salibmu selalu. Agar kami selalu rendah hati mawas diri bahwa Tuhanlah yang bekerja. Dalam nama Yesus. Haleluya, amin, puji Tuhan. Shalom semua, berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Selamat malam, silakan duduk dulu. Dan yang juga live streaming, saya sapa ya. Sebelum saya sampaikan firman, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, Panti Asuhan Gereja Mawar Syaron Surabaya Barat. Di Surabaya sini telah berdiri di bawah Yayasan Mawar Syaron Peduli. Namanya Rumah Keluarga. Wow, kasih semangat dong. Ini Panti Asuhan. Dan kalau Anda lihat slide berikutnya, ini adalah tempat-tempatnya, itu foto ya di belakang gambar. Lalu lanjut, ini dapurnya, lalu habis itu ada tempat tidurnya. Tapi kita perlu punya anak-anaknya. Siapa saja yang bisa kita jaga di dalam ministry ini, ya, syarat penerimaan anak sebagai berikut, laki-laki atau perempuan, bisa dua-dua, Kristen, usia sampai 13, yatim piatu. Dan tidak ada cacat fisik maupun mental yang sekarang sementara kami sanggupi. Coba kalau Anda menemukan seseorang yang tepat, kalau Anda tahu seseorang yang membutuhkan, Anda bisa hubungi kami. Ya, puji Tuhan. Senang sekali akhirnya kita ada panti asuhan loh yang kita bisa didik anak-anak di sana ya. Puji Tuhan ya. Siapa di sini yang senang juga mendengar kabar ini, kita sekali lagi berikan semangat untuk Rumah Keluarga. Praise the Lord, puji Tuhan. Hari Kamis nanti bawa jiwa, bawa hatimu sendiri juga. Sekalipun kita sudah berbahasa roh atau berbahasa lidah, kita perlu di-refresh lagi. Apalagi yang belum pernah mengalami baptisan Roh Kudus atau kepenuhan Roh Kudus, mari kita jadikan Kamis besok ini yang namanya ibadah kenaikan menjadi momen Pentakosta. Ya, menjadi pencurahan. Kita biarkan tidak apa-apa, sesuai tradisi, we are 10 days early, 10 hari lebih awal. Setelah kenaikan Tuhan Yesus kan 10 hari kemudian pencurahan. Tapi kita curahan dulu hari Kamis ini ya. Kita KKR Baptisan Roh Kudus, mari kita sama-sama membawa banyak jiwa datang ke hadapan Tuhan. Seharian ini saya bicara tentang keluarga, maka diberi tema seri keluarga. Kalau ini adalah ibadah pertama Anda hari Minggu ini, ibadah ke-1, Anda sudah ketinggalan sejagat raya. Mesti kejar ketinggalan Anda nanti waktu di YouTube. Zaman dulu sih Pustaka Raja Wali, beli CD, sekarang gak perlu, semua for free. Tapi justru Anda harus inginkan. Semakin itu tersedia, semakin Anda harus tahu Tuhan memberikan itu cuma-cuma supaya tidak satu pun yang ketinggalan. Sepanjang hari topiknya berbeda-beda. Itu dia tadi tentang pernikahan, mendidik anak, hubungan menantu mertua, lalu bekerja, pentingnya kerja, ya, peran pekerjaan di dalam kehidupan rumah tangga, ya. Lalu sekarang kita soal Ayub. Mari kita buka sama-sama Ayub pasal yang pertama, judulnya Ayub, di doa ayahku, namaku disebut. Saya mau bicara khusus pada kaum pria, dan jikalau Anda bukan laki-laki, bukan kaum pria, yang perempuan maksudnya yang wanita, dengarkan firman ini untuk mendukung suamimu, untuk mendukung putramu, dan mendukung papamu. Ya, saya percaya semua firman itu bermata dua, jadi sekalipun di doa ayahku namaku disebut adalah temanya, pasti kena semua, pasti dapat sesuatu. Yang percaya katakan amin. Pasti kita mendapat sesuatu untuk kita. Ayub pasal 1 ayat 1 sampai 5, saya baca semua. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang laki-laki
biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran. Dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Saya lupa ya, total anak Ayub itu 10 ya, betul ya? Ya, 10. Jadi dia mempersembahkan itu 10 korban untuk Tuhan. Di doa, ayahku namaku disebut, kita belajar dari Ayub. Lah, mari kita study tentang laki-laki. Ini semua kita perlu tahu loh, wanita juga bukan hanya pria, demikian pula perempuan. Di doa ayahku namaku disebut, kalau Anda baca di ayat pertama ada seorang laki-laki, saya berhenti di sana. There was a man. Ada seorang laki-laki. Di tanah Uz itu di tanah Arabia sebelah timur sih. Dari mana Israel itu menuju ke arah Asia sana, di timur sana. Timur tengah tapi ketimuran. Ini tanah Arabia. Ini bukan di daerah orang Yahudi. Tuhan itu mencari pria yang takut akan Allah. Gak peduli latar belakang Anda pendidikan. Gak peduli ras budaya kita. Tuhan itu mencari seorang pria yang berkenan kepadanya, yang takut akan Tuhan. Memang laki-laki itu, laki-laki yang benar susah cari. Makanya kalau bisa dimultiplikasi di dalam gereja. Dengan amanat yang sama di Taman Eden, gereja bersatu dengan keluarga harus memproduksi pria-pria yang takut akan Tuhan. Di gereja lah, di hadirat Allah kita didaur ulang. Susah, kalaupun ada laki-laki yang baik, laki-laki yang ambil inisiatif, misalnya dalam perjodohan aja, semakin jarang. Padahal ayat ini dibuka dengan kata ada seorang laki-laki di tanah Uz. Jauh-jauh. Tuhan sih punya Abraham di sebelah barat. Di sononya, di tanah perjanjian yang nantinya jadi tanah Kanaan. Tanah Kanaan yang nantinya jadi tanah perjanjian. Tuhan mengutus Abraham ya keluar dari kampung halaman untuk pergi sesuai tuntunan. Tapi di sebelah situnya lagi di tanah Arabia. Ada orang yang kearab-arapan. Saya bisa bayangkan Nuh itu kurang lebih seperti apa ya tampangnya. Ada seorang laki-laki di tanah Uz. Kita harus berdoa loh. Jadi keluarga yang punya anak cowok mesti harus special effort. Saya tidak mau seksis, tidak mau membedakan jenis kelamin atau gender. Kalau soal berharga dua-dua. Kalau soal potensi kedua-duanya. Tapi memang kalau anak laki sama anak perempuan ada perbedaan cara penanganan. Ya. Nanti kalau Anda baca lanjut-lanjut di sini, Anda semakin kita mengerti. Apalagi kalau coba saya referensi ke kitab Kejadian ya. Cowok itu gimana buatnya? Tuhan membentuk dia dari debu tanah. Cowok itu pembentukan. Perempuan seperti apa? Wanita itu dibangun oleh Tuhan lalu dibawanya kepada laki-laki. Ya. Coba ya, drop dulu diskriminasi. Jangan ada yang tersinggungan atau merasa nggak kenaan. Ini bukan masalah tentang siapa lebih superior, siapa lebih canggih, siapa lebih inferior, nggak begitu, nggak ada hubungannya. Cuman beda jenis. Sungguh-sungguh beda, sekalipun sama-sama manusia, dua ini bedanya bumi langit. Makanya kita harus mengerti, kulkas sama lemari mana penting? Sama-sama pentingnya. Mama dan papa pilih mana? Dua-dua perlu saudara. Hanya beda aja unsurnya. Cowok itu dibentuk dari debu dan tanah sebelum dihembusi oleh nafas Allah.
Wanita dibangun dari barang yang sudah jadi tulang rusuk laki-laki itu. Jadi dibangun dari kekuatan pria, wanita itu tidak dibentuk oleh Tuhan tapi dibangun dengan sudah ada. Boleh dikatakan anak perempuan dari kecil itu udah jadi. Dia gak perlu dibentuk lagi. Dia hanya perlu dibangun di atasnya. Pastikan setelah itu diarahkan. Kalau laki-laki diarahkan saja gak cukup loh. Coba kalau anak cewek ya, ini bukan pukul rata ya. Ini semua pengetahuan umum, tapi tentunya ada perkecualian. Enggak loh Pastor Philip, gak sepenuhnya benar. Saya coba jelaskan psikologi manusia dulu, psikisnya. Tapi nanti saya tetap akan berpusat pada kebenaran yang absah. Oke, ngomong soal pria dan wanita. Anak cewek, lari sedikit, hati-hati ya nak. Oke ma. Anak cowok, lari, hati-hati ya nak. Duer. Nah, baru sadar, besok gitu lagi. Nggak sama. Yang satu tinggal diarahkan, hati-hati noni. Yang cowok harus dibentuk. Makanya pembentukan leader laki-laki di dalam keluarga itu sangat krusial, sangat penting sekali. Jangan sampai kalau kita punya anak lalu lihat anak cowok, aduh alamak, enggak loh ya, itu berkat. Orang kuno itu ada benarnya, dapat anak cowok itu dapat berkat. Tapi yang salah adalah mereka kutuki anak perempuan, rasa loh kok wanita. Jangan, bagi Tuhan tak ada perbedaan. Semuanya berharga, amin. Cuman kita harus mengerti. Itulah sebabnya hari ini di dunia perjodohan misalnya itu susah sekali dapat laki-laki ini inisiatif. Itu masalahnya sudah dari sononya. Udah jauh, gak bisa kita sembarangan menyalahkan orang termasuk papa mamanya. Tapi percayalah, semua itu unsurnya se-early, sedini bagaimana dia dibesarkan dalam keluarga. Makanya itu sebagai gereja saya berikan seri keluarga gini itu tujuannya bukan hanya untuk menyembuhkan tapi juga preventif atau sifatnya mencegah atau lebih tepatnya mempersiapkan. Dari sekarang ini mulai mempersiapkan anak-anak muda. Kami mulai ajarkan, jadi kita harus bekerja sama. Sebenarnya apa yang terjadi di luar sana itu akibat karena ada kurangnya pewahyuan maka liarlah rakyat. Di mana tidak ada wahyu, di situ tidak ada arahan. Bapak ibu saudara, ada seorang laki-laki di tanah Uz. Bernama Ayub. Dan kali ini laki ini beda. Orang itu saleh. Dan jujur. Bedanya saleh dan jujur itu apa? Jujur itu moral. Saleh itu kerohanian. Orang baik di luar sana ada. Tapi gak percaya Tuhan. Tapi orang yang aku percaya Tuhan yang jahat juga ada. Malah banyak malahan. Kalau kita ketemu orang yang rohani nan baik. Baik plus rohani. Cintakan Tuhan. Kemana kita cari apalagi laki-laki. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Definisi takut akan Tuhan itu bukanlah ekspresi menyembah. Itu adalah keindahan. Itu adalah kehausan. Tetapi kalau kita mau tahu secara objektif, apa itu takut akan Allah? Takut akan Tuhan ialah menjauhi kejahatan. Ini anak kembar Siam. Jangan ngaku-ngaku takut akan Tuhan kalau hidupnya masih sengaja berbuat dosa. Jangan ngaku-ngaku takut akan Allah kalau sengaja melanggar perintahnya. Jangan ngaku-ngaku takut akan Tuhan, hidupnya jahat sama orang. Tapi orang yang hidup dalam perintah-perintahnya. Orang yang menjauhi kejahatan, menjauhi dosa. Dia gak usah ngomong apa-apa aja, dia berbicara dengan keras, lugas, dan tegas. Aku orang yang takut akan Tuhan. Ya. Jadi, Bapak Ibu Saudara, mari kita mengerti dulu definisi takut akan Allah itu sama dengan menjauhi kejahatan. Jangan takut orang melabel Anda apa. Asal Anda hidup benar di hadapan Tuhan. Tuhan yang bela. Tapi jangan ngaku-ngaku takut akan Allah. Koreksi aja hidupmu. Hiduplah sungguh-sungguh udah. Percayakan Tuhan yang menilai kita. Alright?
Jadi saya gak terlalu gubris tentang takut akan Allahnya, itu biar Tuhan yang komentar. Saya hanya menggubris bagian menjauhi kejahatan. Saya pastikan bahwa saya berada di kategori ini. Sedikit menjelaskan sifat seorang laki-laki di tanah Uz yang namanya Ayub. Saya mendapatkan bahwa Tuhan di ayat pertama ini gak usah lanjut ke ayat 2. Saya merasakan Tuhan tuh bangga. Seperti ketemu harta karun pada Tuhan tuh punya segala sesuatu. Bisa rasakan gak ayat pertama itu Tuhan bangga ada seorang laki-laki. Ada loh seorang laki-laki. You sudah tahu gak? Itu pria di tanah Uz. Kenal gak sama Ayub di tanah Arabia? Ada sebuah kebanggaan waktu laki-laki itu jadi. Itulah sebabnya poin nomor 1, tuliskan dulu. Tak terhingga nilai seorang pria yang takut akan Allah dan berdoa. Mari kita pahami satu doktrin tentang pria yang sederhana. Mari kita sadari teologia soal laki-laki yang simpel saja. Tak terhingga nilai atau tak ternilai harga seorang pria yang takut akan Allah dan berdoa. Makanya kalau yang bujangan di sini anak muda, jangan terburu-buru pacaran. Toh papa mamanya yang perempuan tidak akan izinkan Anda langsung menikahi dia wong Anda masih umur 16. Tenang aja. Kalau perempuan itu gampang dipacari, maafkan bahasa saya, dia gak layak untuk Anda. Kalau Anda bisa respect hidupmu sendiri, hai pria atau laki-laki yang bujangan, apalagi yang masih di bangku sekolah. Kalau Anda respect dirimu sendiri, Anda gak akan khawatir dia akan diambil sama temanmu. Kalau dia gampang pacaran, gak perlu Anda jaga. Orang gitu cepat lambat akan ucul dari dirimu. Akan lepas. Nih, tak jelaskan dulu. Kayaknya poin pertama simple, tak terhingga nilai seorang pria yang takut akan Allah. Tapi ini juga ajari kita, kaum laki-laki yang masih akil balik baru pertumbuhan dari anak kecil jadi dewasa. That you should respect yourself. The way God honors. Bagaimana Tuhan menghargai ciptaannya yang paling mulia, yaitu Anda dan saya. Saya gak takut. Kalau memang bukan waktuku, tenang aja. Lakon menang belakang. Si dia bisa dikejar sini sana. Tapi kalau saya benahi nanti, I will be the most expensive one. Karena yang lainnya hanyalah seperti, maaf lagi sekali lagi, anjing kalau musim kawin, coba lihat kalau Anda punya anjing betina, anjing yang cowok semuanya, pejantan semua udah ngumpul, anjing geladak liar itu di depan pagar Anda, ngendus-ngendus, mereka berantem di antara mereka. Ya kan? Kalau seumpamanya seorang laki-laki di usia remaja hanya mikirnya pacaran atau cinta, tenang aja, dia gak bisa jadi anjing ras. Anda aja ngeras dirimu, bukan keras hati. Anda berbenah diri, udah tenang aja. Nanti tiba-tiba yang muncul di depan itu membuat pudar semua anjing-anjing yang lain. Karena ketika Anda datang, langsung Mufasa. Beda breed. Nggak usah khawatir. Sekarang itu bukan waktunya saingan dapat pacar kalau yang muda. Sekarang waktunya saingan jadi juara. Now is the time. Ini bukan dari firman ya. If you're successful, you're always handsome, kata orang. Kalau Anda sukses, Anda selalu ganteng. Makanya itu, orang tua yang punya anak cowok harus ajari anaknya itu sabar-sabar. Bicara sama mereka tentang value, tentang nilai. Ajari mereka tentang harga diri yang kita bisa temukan dalam Tuhan. Harga diri kita itu sesuai dengan firman. Bukan apa pikiran kita atau pikiran orang lain. Tapi apa yang Tuhan katakan tentang hidup kita. Nah yang perempuan, anak-anak muda. Yang perempuan, anak-anak remaja yang wanita. Gak usah cepet-cepet. Sekarang Anda kalau masih umur 15-16, gak akan kelihatan gak? Semua produk yang di sekelilingmu sebaya itu, semuanya belum jadi. Jadi ngapain beri hati?
Semua belum jadi karena laki perlu dibentuk. Bukan dibangun, kalau bangun itu cepet. Coba ya yang lama, rumah itu lama apa? Fondasi kan. Terus setelah bangun semuanya, tek dibangun itu kan tinggal langsung naik. Cewek itu udah jadi, tinggal diarahkan. Diberikan visi dan ketemu dengan nanti yang tepat. Makanya itu lihat ya, perempuan sama-sama umur 13, yang cowok masih lucu, yang cewek sudah tinggi. Tapi tunggu 5 tahun lagi, gak usah jauh-jauh, 3 tahun aja, dibalap. Tapi kebanyakan waktu dibalap jadi orang dewasa, ternyata masih boy inside. Ternyata belum matang. Pernahkah Anda makan daging yang belum matang di grill, cuman luarnya aja kelihatan belang-belang? Pernahkah Anda masak sesuatu kelihatannya udah bagus, ternyata dimakan aduh gak mateng? Banyakan laki-laki pria itu dewasa badannya. Suaranya pun mulai berubah. Mulai cukur juga. Tapi dalamnya sini masih diaperan. Itu saya sebut sebagai salah memasaknya lewat waktunya. Itulah sebabnya kalau anak-anak perempuan di usia tertentu gak usah khawatir untuk jatuh cinta dulu. Bangun hidupmu di atas dasar takut akan Allah. Belajar bahagia tanpa cowok dulu. Supaya nanti ketika Anda jadi makhluk yang bahagia, suatu hari ketemu cowok yang tepat, Anda bisa menambahkan sukacita dalam hidupnya. Bukan menjadi seorang benalu minta pembuktian diri. Saya ngomong gini mungkin gak relevan buat beberapa orang yang sudah berusia ya. Tapi apa yang saya sampaikan ini jiplak aja. Ajari putra-putrimu. Ajari. Kasih mereka value. Ini bukan kata-kata yang dihafalkan. Kalau Anda hafalkan ngomong begini nanti pasti gak mempan. Anda harus pakai kata-katamu sendiri. Cari bagaimana caranya ngomong yang terbaik dalam bahasa yang bisa dikenal oleh putra-putrimu. Gak ada bahasa lain. Bahasa rumahmu terbaik Bapak Ibu. Tapi yang saya sampaikan sekarang ini paradigma. Perubahan paradigma. Melihat anak laki dan perempuan itu beda timingnya Tuhan dan beda cara. Amin ya. Amin. Amin. Mungkin Anda juga kalau yang di sini sudah opa oma bisa ajarkan ke anaknya untuk ajarkan anaknya. Silahkan dijiplak gak apa-apa. Ya, gak ada copyright kok, cuman right to copy. Tapi kalau yang muda-muda yang anak yang perempuan, adulah nggak usah bingung. Si ini keren. Tapi kalau Allah celikan matanya mungkin masih diaperan. Jangan keburu jatuh cinta dan berikan hati. Nanti Anda kira yang itu kutu buku, nggak tentu nanti setelah itu matanya dilasik. Nggak kacamataan tebal kayak gitu atau ganti model kacamatanya. Badannya kekar waktu itu ternyata yang Anda kira kutu bungku ganteng sekali. Yang ganteng sekali ternyata cuman begitu akhirnya. Anda pasti akan salah investasi kalau too early. Tanah properti silakan investasi. Jodoh nggak bisa investasi dini. Anda harus cari kerajaan sorga dan kebenarannya. Baru nanti akan kelihatan. Nangkap ini ya, kenapa cowok dan cewek itu beda di usia tertentu kayak dibalap lalu dibalap lagi. Laki-laki dibentuk, perempuan itu dijadikan sama Tuhan. Ya. Semoga ini membuka suatu wawasan untuk Anda bahwa ternyata yang namanya seorang pria yang takut akan Allah serta berdoa itu tak terhingga. Makanya kalau sampai di rumah tangga seseorang itu ada kepala keluarga yang takut akan Allah dan berdoa, my goodness, you are the happiest home. Barang langka mana cari? Orang kira barang langka itu yang punya nilai koleksi, seperti mobil tertentu, mobil mewah. Wah, satu-satunya. Seperti benda-benda tertentu, yang benda-benda yang ada tulisan nomor serinya. Tahukah yang lebih langka daripada itu? Yang berseri papa yang takut akan Allah. Husband, suami yang takut akan Tuhan. Dan yang berdoa lagi itu gak terhingga. Tak terhingga. Laki-laki yang bisa berdoa dan membangun hidup doanya. Itu adalah aset keluarga yang
mahal, atau lebih tepatnya itulah vaksin terhadap setan yang paling mempan dalam setiap family. We must raise fathers. Tugas saya berat Bapak Ibu Saudara. Karena saya harus babysit anak orang. Sebagian anak orang kalau masih kecil di Eagle Kids gampang. Tapi kadang-kadang saya harus babysit. Kami harus babysit anak orang yang sudah gerang. Usianya lebih tua bahkan dari kami, tapi masih emosian. Masih berantem soal hal-hal yang sama sekali tidak prinsip. Jadi tugasnya gereja itu gede sekali. Tapi goal kami sama dengan kerinduan Anda. Membangkitkan fathers. Karena garis terdepan masyarakat itu bukanlah gereja Tuhan tapi keluarga. Fathers. Ya. Karena itu kalau di sini ada ayahnya yang masih comot-camit, kalau masih compang-camping kerohaniannya tapi berusaha. Anda tidak boleh sebagai istri atau anak kritiki, harus disemangati di sisi satunya sana, seperti seolah-olah beliau berlari dalam gelanggang. Anda di sana harus kasih dia, "Jayo pa, jayo hani, jayo sayangku." Sebab untuk laki-laki maju itu peperangan rohaninya double. Ya, peperangan rohaninya tidak gampang. Jadi kalau sampai ada seorang pria yang mau maju dalam Tuhan, Anda harus dukung. Jangan bilang, "Papa ini apa sih pelayanan?" Jangan gitu. Ya, kalau dia tidak melakukan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga lain cerita ya. Itu pelayanan bisa jadi pelarian, gak boleh itu. Saya tadi di ibadah sebelumnya saya jelaskan, don't run. Tapi kalau semua tanggung jawab sudah dilakukan, kalau sekarang itu sudah zamannya istri-istri kalah rohani loh, aneh loh. Zaman dulu, istri-istri lebih rohani dulu. Cowok-cowok itu jarang di gereja. Tapi sekarang beda nih. Apalagi yang saya lihat fenomena di Indonesia. Laki-laki cari Tuhan. Malah sekarang ibu-ibunya arisan. Gak ada salah dengan arisan. Tapi habis itu compare-compare banding-banding suami dengan suami orang. Lalu habis itu ngeroweng bisa mengomel melulu dan berkata, "Ayolah Pak, kamu ginilah, jangan teruslah pelayanan asyir berapa kali. Itu gimana ini mau berapa kali ibadah. Ibadah kok ditambahin terus segalanya." Mendingan suamimu diculik sama Tuhan. Daripada diculik sama setan. Belajarlah berbagi suami dengan Tuhan karena tidak pernah rugi. Karena suami dikembalikan sebagai suami yang berdoa. Returnnya Tuhan itu, returnnya itu luar biasa, return polisinya. Kalau Tuhan pinjam itu kembalinya itu lebih mulia. Ya, amin Bapak Ibu Saudara. Itulah spirit rohnya pelayanan yang benar. Karena itu tidak terhingga loh. Nilai seorang pria yang takut akan Allah dan berdoa itu tak terhingga nilainya. Mari kita sekarang lihat poin kedua saya kasih dulu ya. Kan Ayub ini sering diundang sama anak lelakinya dan 3 anak perempuannya ikut diundang pula untuk makan minum bersama. Pesta-pesta ini bukan night club tapi ini pesta-pesta di rumah. Nah setiap kali apabila hari-hari pesta sudah berlalu, Ayub memanggil anak-anaknya dan menguduskan mereka satu persatu. Keesokan harinya pagi-pagi bangun Ayub lalu mempersembahkan korban. Dikuduskan malamnya, paginya diberikan korban. Alright, nomor 2, tuliskan. Di doa ayahku namaku disebut. Ayah adalah imam yang menanamkan nilai dalam keluarga. Oke, sekarang saya bicara kepada bapak-bapak di tempat ini. Kita, the great teacher of our family. Tapi Pastor Philip, saya itu gak bisa khotbah. Gak harus bisa khotbah. Percayalah, akan ada kasih karunia yang tinggi di keluarga Anda, asal ada kemauan di hatimu. Keluarga kita itu toleransinya tinggi sama kita. Gak pernah seorang ayah belepotan kasih firman, anaknya compare sama pendetanya, gak pernah. Selama yang saya lihat, ada satu orang datang ke saya, "Koko kemarin papa doa, aku nangis dia. Kok papa gak pernah mau doa aku. Kemarin waktu kita perkumpulan keluarga, papa doa, nangis dia." Saya yakin bukan karena doanya bagus. Saya doa bagus saja gak bisa buat dia nangis tuh, dia jemaat saya. Tapi papanya doa, toleransi tinggi. Sama sekali buta performa di mata anak-anaknya. Dia melihat bahwa papanya berfungsi, itu kayak mimpi.
Mulai hari ini kembalikan di setiap family. Bahwa kepemimpinan rohani itu berada di tumpuan laki-laki. Di keluarga ya. Kalau di gereja bisa aja ada yang punya karunia lebih. Gak tentu, jangan dipaksakan lah. Tambah stres gak karuan. Di dunia kerja kadang-kadang wanita bergaji atau berpendapatan lebih tinggi loh. Kalau sampai suami istri dalam konteks seperti itu, asal yang suami tetap kerja, jangan minder. Keran Tuhan aja kiri kanan. Tapi dalam rumah udah jelas sekali. Sekalipun mama bisa fasilida, perlu ngerem ibu. Nah kapan suaminya bisa maju kalau yang mamanya itu terus dominan? Apalagi di depan anak. There are times you need to stop yourself. Sekalipun Anda pengkhotbah di CG. Anda perlu tarik diri, kasih papa bicara, doa. Jangan buat papa uncomfortable atau buat papa tidak comfort atau tidak nyaman waktu berdoa di depan keluarganya. Kalau KKR biar pendeta aja. Buktinya loh, kok Philip, papa doa. Nangis, saya bilang, lo kenapa nangis? Ada beberapa opsi, multiple choice. Satu, papanya doanya sangat jeleknya sampai anaknya nangis. Gak ngerti papa doa apa. Bukanlah, karena dia terharu, terhenyak, terjamah. Papaku. Bapak ibu saudara, ayah adalah imam. Imam itu berdoa. Yang menanamkan nilai dalam keluarga. Kalau negur jangan bilang, lu orang tua, laki-laki biasanya punya kecenderungan gini. Karena dia merasa dibenarkan, dihalalkan perasaan dia. Karena dia sibuk di dunia kerja. Apalagi jikalau misalkan si ibu, mama atau istrinya itu adalah ibu rumah tangga saja. Gak gampang jadi ibu rumah tangga. Itu pekerjaan full time yang gak dibayar. Gak ada orang sanggup membayarnya. Tapi laki-laki, semua pria pasti punya feeling yang sama. Aku udah kerja banting tulang kok. Atur rumah gak becus gak bisa. Mungkin gitu kritik istrinya. Ya kamu didik anak. Nah hari ini di dalam gereja diluruskan. Pendidik anak nomor 1 itu daddy. Waduh Pak saya gak tahu. Kalau tahu gini saya gak kawin. Ya tertelat Bapak Ibu. Kalau Anda sudah ngambil gelar itu yaitu sebagai suami. Ya otomatis is on your shoulder. Menjadi pendidik utama bukan berarti yang paling ngoceh ya. Tapi menjadi yang foremost. Menjadi the first. Menjadi yang pertama. Jadi misalnya, jangan biarkan mama yang datang terus ngomong sesuatu sama anaknya. Tapi papa yang crack the shell atau yang meretakkan kulitnya. Papa yang bicara. Bukan dengan marah-marah, hati-hati kata Efesus diperingatkan dengan sangat jelas sekali, jangan bangkitkan amarah, hai ayah, bukan hai ibu. Gak ada orang lebih bakat membangkitkan amarah di dalam diri anaknya, membuat anaknya kepahitan seperti seorang laki-laki yang tidak berfungsi sebagai seorang ayah. Jangan bilang, itu loh, ajar dong anakmu, lucu. Kalau pas baik-baik anak kita, tapi ketika anaknya nakal, anak lu. Jangan salah loh. Kita kalau melihat sesuatu yang salah, kita yang introspeksi sebagai papa, kita yang turun tangan dulu, mama bisa continue atau bisa follow up, menjelaskan detil-detilnya karena wanita itu biasanya lebih detail. Tapi papa harus main, yang utama, foremost, yang pertama, yang first. Makanya itu seorang penanam nilai, firman dalam keluarga itu adalah ayah. Ayahlah yang akan meniupkan serulingnya ketika anak berbuat salah. Nah, this is wrong. Ayah yang mengarahkan karena dia direktur keluarganya, mama manajernya. Mama manage everything tapi papa adalah direkturnya. Direction of a family belongs to the father. Itulah sebabnya saya sarankan laki-laki yang bujangan, selesaikan Alkitab, karena nanti ya percaya nggak Anda akan sangat butuhkan. Baik itu sebagai tongkat, gada atau rotan, you butuh firman. Nanti sebagai orang tua sebagai papa, nggak susah kok terus terang kalau Anda siap. Sama dengan orang kalau mau maraton lari gitu, kalau dia setiap hari sudah jogging, nggak akan susah. Nggak akan mengalami kesulitan. Tapi kalau kita zero persiapan, ternyata kita menikah karena cinta, kita baru sadar karena pernikahan itu rohani. Marriage itu very spiritual. Dan kita nggak ready spirituality, kita nggak siap kerohanian. Nah celaka waktu itu kita akan amburadul,
segala sesuatu akan kewalahan. Makanya saya sarankan kalau Anda udah kenal Tuhan 1 tahun aja udah cukup waktu. Selesaikan firman, khususnya yang cowok. Baca Alkitab Kejadian sampai Wahyu bukan berarti jadi ahli Taurat. Tapi isi dirimu dengan peluru. Karena semua itu akan berguna bagimu. Suatu hari kelak Anda akan mencari Tuhan untuk dirimu. Dan Anda harus mencari Tuhan untuk putra-putrimu. Berbahagialah seorang pria yang takut akan Tuhan. Yang siang malam merenungkan firman, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tidak layu daunnya, berbuah pada musimnya. Yang ditanam seperti pohon di tepi aliran air. Blessed is the man. Dalam bahasa Indonesia berbahagialah orang. Dalam bahasa Inggrisnya, bahkan di aslinya itu blessed is the man. Cewek iya tentunya, Tuhan tuh gak pernah pilih kasih. Tapi Tuhan tuh selalu sebut pemimpinnya. Selalu sebut pemimpinnya. Ya, misalnya kalau kita punya anak perempuan gak pulang rumah jam 11:30 malam. Pergi sama pacar misalnya. Saya gak akan telepon putri saya akan telepon pacarnya. Hey, di mana? Because I respect the leader. Tapi juga I jewer the leader. Paham maksud saya Bapak Ibu? Makanya itu laki-laki yang di sini belum menikah, bujangan di bangku sekolah, selesaikan tuh firman. Baca penting sekali. Kalau enggak ya nanti clean Bible of yours means dirty life. Dirty Bible, clean life. Tergantung mau Alkitabnya yang bersih, masih disampul begitu, dilaminating lagi gak bisa dibuka sama sekali. Hidupmu akan kotor. Tapi kalau Alkitabmu kotor, aduh. Ya, sekalipun dijaga kebersihan, apa boleh buat kalau Alkitab ini sudah sama saya puluhan belasan tahun ya. Pasti akhirnya jadi hancur. Kemarin pada waktu kita syuting di Israel lucu, waktu di NGD, yang kemarin itu tayang. Gak tahu sempat yang nonton tahu gak. Kalau Anda jeli lihat, waktu angin berembus, salah satu halamannya itu kencang. Ya, ternyata saya cek Kejadian pasal 47 yang terbang. Di NGD ada Kejadian 47 terbang. Dari halaman Alkitabku, ditemukan oleh kru, lalu dibawa kembali ke saya. Puji Tuhan, Alkitab saya gak ompong. Sekalipun Anda jaga pun, kalau Alkitab Anda pakai, pasti cepat lama akan usang. Tapi puji Tuhan, hidupku tidak usang karena Alkitabku yang usang. Hidupku diperbaharui karenanya, haleluya. Baca tuh. Saya barusan memberikan pada anak kecil, anak bungsu kami, saya berikan my Bible, personal Bible. Saya barusan aja baca beberapa, udah coret-coret. Alkitab studi saya lagi, bukan yang ini Alkitab khotbah. Saya punya Alkitab khotbah, saya punya Alkitab pribadi yang saya simpan semua profesi, nubuatan-nubuatan dari Allah. Saya punya Alkitab yang gonta-ganti setiap tahun. Wah, saya isi terus karena saya laki-laki. Nafasku itu dari Roh Kudus. Dulu waktu diciptakan, nenek moyangku pertama Adam, itu waktu dibentuk, dia gak hidup kecuali dihembusi. That's the spirit of truth. Saya gak hidup, saya gak bisa mimpin kalau bukan karena hembusan nafas Allah lewat firman dan Roh Kudusnya. Saya kasih anak saya, ini untuk kamu. Lalu saya tarik kembali karena Alkitab baru lebih bagus dengan semua penjelasan ada di situ. Wah, saya tarik kembali. Saya tarik kembali tahu apa? Setelah saya tarik kembali, saya buka Alkitab saya, ada coretan anak saya sekarang. Ada warna gini sampai mana, saya gak tega. Masa saya rebut anak saya, waktu saya lihat di halaman depan, waktu saya kasihkan Alkitab saya secara temporal itu. Saya sempat tuliskan, this is for you, for God's truth and for English. Saya tulis, demi kebenaran Tuhan dan demi Inggrismu. Bahasa Inggrismu, saya kasih Alkitab Inggris. Aduh, masa saya ambil, saya kembalikan ke dia. Kembalikan ke dia saya senang. Masa gak bisa ngalah sama anak. Tapi saya juga sedih karena Alkitab itu sudah setengah jalan saya mau. Sudah coret-coret. Udah. Gak apa-apa. Papa ngasih anaknya kado terbaik. Saya forever, anak-anak saya harus tahu ya. Sampai kapan-kapan pun, gak tak kasih harta. Enggak ya. Pasti akan diperhatikan. Tapi my greatest gift to my children as a father will always be Bible every year. Saya janji sama diri saya sendiri. Mau mungkin warisan itu dari orang tua kan? Harta, persiapan segalanya, semua itu baik. Tapi ada satu hal yang saya janji sama diri saya sebagai seorang daddy. Saya akan terus dari waktu ke waktu ingat untuk memberi mereka Alkitab. Tiap tahun selesai saya ganti kasih Alkitab yang lain.
Dan karena saya kasih Alkitab saya kembali ke anak saya kembali ke Alkitab kecil itu yang sebenarnya menurut saya translasinya kurang mendalam, asal gitu ya. Ya oke sih, bagus untuk pemula, itu saya baca. Gak apa-apa. Tuhan kasih saya Alkitab. Tuhan tuh baik loh, Tuhan tuh selalu kasih peluru kepada penembak jitu. Tuhan tuh selalu kasih roti kepada orang yang bagi roti. Tuhan tuh selalu kasih benih kepada penabur. Dari situ saya tahu Tuhan tuh serius suruh seorang pria untuk baca firman. Karena seorang laki-laki itulah imam yang impartasikan value. Nilai-nilai dalam keluarga itu di tangan papa. Makanya kalau saya sampai defisit, bukankah harusnya Tuhan yang concern? Tiba-tiba ada seorang digerakkan untuk kasih saya 2 Alkitab yang tebal. Saya gak sarankan Anda baca. 1 Alkitab yang ada arkeologisnya di dalamnya. Penemuan-penemuan tentang apalah sejarah, penemuan-penemuan dari ilmiahnya. Yang satu lagi Alkitab yang ada bahasa aslinya. Setiap kata-kata itu bisa dicek bahasa Ibraninya atau bahasa Yunaninya. Saya kasih Alkitab yang semi bagus ke anak saya. Itu cukup bagus untuk dia. Dan lebih bagus datang dengan semua penjelasan. Saya dapat Alkitab yang berat sesuai dengan kaliber dan level saya. Saya di situ tahu bahwa Tuhan itu peduli seorang laki-laki baca firman. Oh haleluya untuk Tuhan. Come on, kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kenapa begitu? Karena kita semua itu harus persiapan diri. Makanya seorang pria harus rajin dengar khotbah. Kalau dia bisa ya, daripada jalan ke sana ke sini nonton TikTok melulu. Saya itu naik pesawat, tak lihat semua laki-lakinya nonton TikTok. Ya nggak apa-apa sih. TikTok ya lucu, tapi kalau semua waktu luangmu dipakai untuk itu cuman gitu. Saya melihat, aduh eman Pak, sayang. Pakai aja begini, dengarkan khotbah. Kalau nggak bisa dengarkan khotbah, dengarkan sesuatu hal lain yang mungkin berguna, belajar bahasa kayak atau apa. Tapi yang paling bagus adalah spoken word. Karena kalau baca Alkitab kan bisa di rumah. Tapi kalau kita dengar khotbah kan bisa di mana-mana perjalanan, dengar. Belajar dari experience orang lain. Karena ketika kita banyak menyusul, juga banyak nanti materi. Ya kan? Seorang wanita yang memberi ASI. Kan dia makanannya harus bergizi. Aku anak desa, tubuhku kuat. Karena ibuku gak rajin dan cermat. Saat aku diare, aku diberi ASI, makanan bergizi dan imunisasi. Saya jadi masih ingat loh ya lagunya, apa itu namanya? Lagunya UKS atau lagunya apa? Lagu-lagu zaman dulu waktu saya sekolah. Di sini berapa bengong itu lagu apa ya kan? Karena di sekolah-sekolah mungkin gak dinyanyikan. Dulu saya dinyanyikan lagu itu. Harus bergizi. Harus bergizi. Kalau memberi ASI. Input mempengaruhi output. Saya dorong setiap laki-laki kalau mau jadi kepala keluarga gak sempurna. Kita gak bisa sempurna. Tapi kalau kita mau menjadi seorang pemimpin yang memadai dalam dunia kerja kita, terutama dalam keluarga, then your input matters. Inputnya matter. Karena kita laki-laki juga perlu untuk kita mengerti keadaan sekeliling. Jadi kita baca berita. Tapi berita itu banyak bad news. Itu nomor 2. Hanya sebagai informasi saja. Sebagai pengetahuan. Tapi kita perlu pengenalan. Kan Tuhan. Baca. Terima input-input itu. Kita dengarkan, kita resapi, kita renungkan siang dan malam. Mau tahu kenapa? Karena seorang laki-laki, ayah apalagi adalah imam yang menanamkan nilai dalam keluarga. Kenapa nilai-nilai dalam keluarga itu salah? Karena reseptornya, receivernya, penerimanya salah. Guru kalau kencingnya berdiri gak ngerti norma. Nanti ajarkan apa sama murid-muridnya malah kencing berlari. Kenapa terjadi manhood yang salah sampai ke ujungnya? Yang suffer, yang menderita semua perempuan di dunia juga sama. Anak-anak kecil, dunia korporasi, gereja. Why? Sebenarnya itu semua kan kutukan Adam dan Hawa. Salah ngajar salah, tambah salah kaprah. Gurunya gak ngerti, kencing berdiri, murid kencing berlari. Jadi kalau mau memperbaiki, jangan buka les kencing. Kalau mau memperbaiki, perbaiki pengetahuan dan pengenalannya. Pengetahuan akan Tuhan itu mempengaruhi karyanya dalam kehidupan kita. Kita harus punya pengenalan akan Allah. Karena nanti kita yang duduk memberitahu pada anak, nah ini tangan kiri, ini tangan kanan. Supaya mereka jangan jadi seperti Niniwe. Prosperity, makmur, tapi tidak punya moral alias amoral. Bapak ibu saudara, perlu laki-laki setiap keluarga yang menjadi judge dan hakim dan berkata, nah this is not good. Ini tidak baik. Dan memberikan solusinya.
Amin. Tapi gak berhenti di sana. Ayub bukan hanya memanggil mereka. Berarti Ayub ada bincang-bincang ya kan. Coba lihat ayat 5. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka. Ayub panggil. Kalau dipanggil kan diajak ngobrol. Jadi ada exchanging sentences, terjadi pertukaran pikiran dan kalimat. Di situ saya yakin Ayub sebagai teachernya. Diajari kalian tadi gimana, apa, dan menguduskan mereka. Menguduskan mereka dari dunia. Keesokan harinya pagi-pagi, bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran. Dia memanggil mereka dan menguduskan itu adalah tindakan untuk bercerita. Menguduskan di sini itu nggak tentu pakai, belum besok pagi dia baru pakai korban. Menguduskan itu ajak mereka ngobrol, arahkan, lalu setelah itu yaitu mengimpartasikan nilai-nilai kepada anak-anaknya. Keesokan harinya yaitu pagi hari dia baru mempersembahkan korban. Korban di sini simbolis hari ini di perjanjian baru. Doa syafaat. Poin nomor 3. Di doa ayahku namaku disebut. Tuliskan yang ketiga. Di doa seorang ayah, nama setiap anak harus disebutkan. Ayo, saya tantang. Di doa seorang ayah, nama setiap anak harus disebutkan. Saya yakin 100% tidak semua melakukan ini. Dan ini juga bukan keharusan, tapi saya berusaha untuk bisa menginspirasi hari ini. Belajar dari Ayub, keesokan harinya dia mempersembahkan korban bakaran, masing-masing sebanyak jumlah mereka sekalian. Kalau anaknya 10, dia persembahkan 10 kambing lah, domba lah, lembu atau apapun juga. Satu-satu itu personalize. Jikalau barang-barang mahal, misalnya ada tas tertentu atau pena, itu bisa dipersonalize, digrafir nama yang punya. Wah, bangga loh. Saya pernah sekali ya diundang datang sebuah tempat. Saya nggak pernah tinggal di hotel begitu. Ya. Mungkin kalau saya pergi sendiri ya nggak di hotel begitulah, terlalu gimana, terlalu mewah. Tapi saya diundang orang ya sudah, saya datang. Waktu itu kebetulan waktu saya masuk ke ruangan itu, wow, semua itu ditulis, itu suratnya, semuanya itu nama saya dan istri saya. Kok bisa ada hotel gini? Wow, saya nggak sebut nama. Tulis semua, penanya, ininya. Saya lupa, anduknya ditulis enggak ya juga ya, digrafir ya kan, semua udah booking in advance. Wow, kita senang sebagai customer. Bayangin Tuhan itu gimana menerima doa Anda. Ketika Anda personalize. Apalagi untuk anak sendiri. Di doa seorang ayah. Coba sebutkan anaknya. Ini ada 10 aja disebut satu persatu loh. Kita cuman berapa? 4? 4 pun jarang orang punya anak 4, 5 sekarang. 1, 2, 3? Sebut dong. Disebut. Mengapa? Ayah harus jadi seorang imam yang mengimpartasikan nilai, tapi ayah harus jadi seorang pendoa syafaat yang serius. Serius. Doa itu rapat sama Tuhan. Nah kalau kita rapat kan gak bisa, apalagi kalau kita adalah direksinya. Rapat kan kita perlu detil-detilnya, angka-angkanya. Gak mungkin kan rapat itu asal-asalan, ya sudah pokoknya. Kalau kita rapat dunia aja begitu detil dan spesifik. Apalagi rapat sama Tuhan. Saya tiap hari rapat sama Tuhan soal anak-anak saya. Plus soal jemaat. Boleh saya buka rahasia, dengan ini saya selesai cara saya berdoa ya. Boleh ditiru boleh, gak ditiru gak apa-apa. Tiru gak perlu royalti untuk saya. Toh saya juga diajari Tuhan. Oke, saya ajari. Bukan, saya ajari kayak kedengarannya gimana. Saya gak berani ajari Anda. Apalagi di sini ada yang jauh lebih tua. Izinkan saya sharing aja ya. Semoga itu bisa menjadi sebuah reminder lah minimal jikalau bukan pembelajaran. Cara berdoa, di doa seorang ayah, nama setiap anak harus disebutkan. Saya kasih contoh, sambil saya kasih contoh ini saya sungguhan berdoa boleh? Supaya bisa memberi Anda gambaran. Oke, saya punya 3 anak kan, Vanessa, Jeremy, Warren. Cara saya berdoa bagaimana? Begini ya, sebelum lebih lanjut. Doa saya terbagi simpel sekali. Dan kalau saya cicil installment setiap hari, 365 hari, hasilnya aduhai loh. Orang itu gak usah sekali lari langsung nyeprin gitu, gak usah. Lari pelan-pelan, jogging lambat-lambat aja dulu, lama-lama jadi kuat. Tiap hari saya bagi kalau untuk anak saya itu doa begini. 1, saya sebut masing-masing nama mereka dan apa yang saya syukuri. 2, saya sebutkan 1 permohonan per hari untuk mereka.
Ketiga, saya berbahasa lidah untuk sekian lama. Karena yang pertama tadi saya syukuri, saya memulai dengan hati yang gembira. Masuk hadirat Allah dengan hati gembira itu paling mempan sama Tuhan. Tuhan gak suka orang yang bersungut-sungut soalnya. Malah gak masuk Kanaan. Gak bisa masuk ke perjanjian. Tuhan gak mau buat janji sama siapa-siapa yang suka ngomel. Yang kedua, kenapa saya naikkan permohonan? Karena pasti ada sebuah kebutuhan dan saya gak tahu kebutuhan mereka kan banyak. Kalau kita tanya sama orang ya, belajar apa tadi? Banyak, sebutkan satu, gak bisa, berarti dia gak belajar apa-apa. Kamu mau ketemu sama siapa aja teman-teman? Ya banyak, siapa aja? Ya gak tahu banyak. Males ngomong begitu sama orang. Jangan banyak lah, saya tahu punya banyak kebutuhan. Sebutkan satu aja, dicicil 365 hari setahun dapat hampir sipek loh permohonan kita sama Tuhan. Sebut satu. Lalu saya bahasa roh. Nah bahasa roh ini yang mengcover apa yang saya tidak tahu. Bahkan mungkin mereka menyembunyikan sesuatu. Nggak pernah sih, anak saya nggak pernah begitu, anak kami. Tapi kalau mereka menyembunyikan apa-apa, saya akan tahu. Karena bahasa roh itulah di areal unknown. Bahasa roh itulah skak membypass otak saya. Apa yang otak nggak mampu doakan itu, roh doakan dengan inspirasi Tuhan. Nah itu hebat, itu hebat. Saya akan mendoakan hal-hal yang saya nggak duga. Pernah gak Anda merasakan seperti sesuatu itu pernah terjadi atau bahasa Prancisnya déjà vu? Kayak ini kok pernah terjadi ya sebelumnya? Ya kadang-kadang itu hanyalah tipuan-tipuan perasaan. Tapi juga bisa ada waktunya itu seperti insting atau intuisi supra alami di dalam diri kita. Kita pernah mendoakan sesuatu waktu kejadian atau sebelumnya. Kita rasa kayak ini pernah terjadi ya, di mana ya, apa ya? Rasa familiar. Ternyata aku pernah lihat ini tanpa aku sadari dalam roh saya waktu berbahasa lidah. Jadi saya ulang ya, ini bukan 3 anak, lupakan dulu anak kita berapa terserah. Makanya Ayub ini kerjanya berat, 10 anak. Makanya kalau mau anak banyak harus siap doa banyak. 1, saya sebut apa yang saya syukuri. 2, saya sebut 1 permohonan per anak. 3, saya bahasa lidah, masing-masing ada kuota. Kadang-kadang kalau saya kuotanya itu udah lewat, belum rasa sek ya saya terus. Tapi ada kalanya lebih sedikit, sudah rasa plong ya sudah. Nggak bisa, kalau bahasa lidah nggak bisa di logika. Bahasa lidah itu harus juga bergantung perasaan intuisi kita. Oke, saya sekarang coba sekarang. Anak saya ada 3, Vanessa, Jeremy, dan Warren. Tuhan Yesus, terima kasih untuk Vanessa. Kau berikan kepada kami anak perempuan satu-satunya. Thank you Tuhan for her. Dan hamba berdoa, hamba bersyukur karena Vanessa itu mandiri, pinter, segala sesuatu belajar sendiri, gak pernah merepoti. Hamba punya 1 permohonan. Kalau sebentar lagi Vanessa lulus ya Tuhan. Hamba minta supaya Tuhan yang atur semua. Baik itu future karirnya maupun future family-nya. Hamba minta supaya nanti waktu pulang kembali ke Indonesia tidak buang-buang waktu dan berputar-putar di padang gurun. Dalam nama Yesus, amin. Lalu saya berbahasa lidah. Yang tadi saya doa beneran loh, saya merem. Yang bahasa lidah saya nggak bisa buat di sini, itu urusan saya nanti sama Tuhan. Saya nggak pernah bahasa lidah untuk ilustrasi. Tangkap ya? Susah loh, lebih susah untuk bisa mengkompakkan kata-kata. Lebih gampang doa panjang, bener loh. Doa kayak orang Farisi bertele-tele itu lebih mudah. Tapi melatih otak kita dan nurani jiwa kita, roh kita semua terlatih kesedot ke sana. Waktu kita mencoba untuk doa pendek. Doa pendek, tapi semua aspirasi kita tuh rasanya tersampaikan di sana. Baik itu dalam syukur maupun permohonan. Kalau saya bisa tak. Tadi doa gitu, ada gak 5 menit? Gak ada. Tapi bahasa roh saya lebih panjang. Karena mengcover yang saya tidak tahu. Dan saya tidak mengerti. Dan saya belum melihatnya hari ini. Tapi kalau doa tadi itu kan gampang kan? Coba sekarang anak kedua. Tuhan Yesus terima kasih untuk Jeremy. Terima kasih untuk anak yang begitu care sama papa mamanya. Yang punya hati gembala. Yang suka openi orang tua, bukan hanya kami. Tapi orang-orang tua di jemaat. Dan juga orang-orang tua yang ada di sekelilingnya. Selalu gandeng mereka. Dan selalu perhatikan. Thank you Tuhan. Hamba berdoa sebentar lagi akan sekolah kuliah, sekolah kependetaan. Hamba minta di dalam nama Yesus agar Tuhan mulai bukakan koneksi-koneksi. Sekalipun kalau dia ditaruh di pelosok mana di desa untuk bisa belajar teologi. Hamba minta engkau siapkan hati seorang hamba Tuhan yang tulus dan kudus. Kuasa datang nanti gak apa-apa.
Tapi yang sekarang integritas dulu. Dalam nama Yesus, amin. Berapa menit tadi? Bentar kan? Lalu saya bahasa roh. Oke, lanjut ya ke anak ketiga ya. Hari ini saya izinkan Anda lihat saya doa. Sendirian maksudnya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk Warren. Seorang anak yang kau berikan di masa tanda kutip, masa tua kami belum terlalu tua, tetapi jarak jauh dari Koko dan Cece-nya. Seorang anak yang baik dan penurut, yang mudah sekali kami merasa dekat. Pinter lagi. Dari semua itu yang paling berani. Thank you Tuhan, rasanya kita punya orang yang pandai di rumah kita. Tuhan terima kasih. Dan hamba-Mu minta kepadamu, kalau sekarang masih di bangku sekolah, masih jauh dari university, Tuhan jaga pergaulan supaya dia jangan berubah warna. Aku berdoa supaya dia tidak sekam atau tidak tunduk kepada tekanan orang-orang sekelilingnya. Baik hal-hal simpel seperti bicara bahasa kotor dan segalanya, dia gak boleh ikut-ikutan. Dan hamba berdoa supaya mulai kau munculkan panggilan. Di samping dia sungguh-sungguh studi belajar. Aku berdoa supaya mulai muncul dan jelas kelihatan panggilan dan warna panggilannya. Dalam nama Yesus, amin. Sudah, saya kerja. Gampang kan? Saya bahasa roh. Sebentar itu. Coba bayangkan, syukur saya beda tiap hari, permohonan saya beda setiap hari untuk mereka. Jangan heran suatu hari anak Anda datang ke Anda dan berkata, Papa, boleh nggak saya doakan? Loh, dapat keberanian dari mana? Ya gampang lah. Kita kalau kasih dia makanan, dia gendut. Kalau dia suruh olahraga, dia berotot. Kalau kita terus doakan untuk dia akan berdoa untuk kita. Doa itu nggak usah panjang. Lebih gampang soalnya panjang. Sungguhan lebih gampang. Doa makan. Tuhan, ini saya pura-pura saya nggak doa. Berdoa untuk ini supaya semuanya misionaris seluruh dunia disebut. Doa makan sampai ke Afrika. Ya nggak apa-apa sih. Tapi harusnya doa itu harus follow up. Gak boleh basa-basi sama Tuhan. Mendingan kalau doa makan. Ya doa makan juga bisa aja bercanda gak apa-apa. Tapi doa makan juga harus realistis. Ya kan? Tuhan aku berdoa semua kolesterol pergi. Tuhan menjawab jenis ini gak bisa diusir kecuali doa dan puasa. Doa kita harus realistis. Supaya lama-lama kita orang tahu bahwa kita serius juga. Tuhan Yesus berkati makanan minuman kami dan pembicaraan kami. Terima kasih untuk rezeki yang kau berikan, bukan usaha kami. Berkati juga orang-orang yang melayani. Jangan lupakan, mereka semua lihat di situ. Berkati supaya mereka pun tidak kau lupakan. Dalam nama Yesus, amin. Daripada misionaris, jangan lupa pembantu sendiri. Jangan lupa waiternya. Itu lebih susah untuk doa itu kompak. Makanya orang berkata doa lama itu rohani. Salah, doa yang konsentrasi itu yang rohani. Ternyata 5 menit kali 3 untuk saya, 15 menit plus bahasa rohnya. Nggak sampai setengah jam udah selesai untuk anak, untuk keluarga. Gampang kan? Amin Bapak Ibu. 1, 2, 3 dengan ini saya selesai. Semoga ini berguna buat Anda. Di doa ayahku namaku disebut. Betapa hebatnya. Di doa ibuku namaku disebut, itu ada lagunya. Tapi di doa mama juga berkuasa. Apalagi kalau di doa papanya. Makanya Ayub turun tangan sendiri. Pasti ada maksudnya kenapa Tuhan tulis di Alkitab. Di doa ayahku namaku disebut 1. Tak terhingga nilai seorang pria yang takut akan Allah dan yang bisa berdoa. 2. Ayah adalah imam yang menanamkan nilai dalam keluarga. 3. Di doa seorang ayah, nama setiap anak please disebutkan dengan contoh yang saya berikan tadi. God bless you. May your children be blessed. Biarkan hidupmu dan keluargamu diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Mari kita berikan semangat kepada teman-teman kita dan pujian bagi Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri dan kita berdoa. Seharian ini. Puji Tuhan. Seri keluarga. Ku rindukan hanya Kau, Yesus. Nyatakan pribadimu dalam hidupku. Yang ku dambakan, yang ku dambakan menjadi seperti Kau Yesus
di dalam perkataan, pikiran, perbuatan, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidup, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, di dalam perkataan, pikiran, perbuatan. Saya kok rasa tergerak juga untuk bisa menguatkan Anda dengan kata-kata kasih ini. Kalau saya doa secara pribadi, sekarang saya personal dengan Anda ya. Dan tentunya ini juga disaksikan oleh jemaat lain yang tidak hadir di ibadah ini. Semua menyusul kok, gak mau ketinggalan. Jemaat Gereja Mawar Sharon yang tercinta khususnya. Dan keluarga Saat Teduh juga tentunya. Saya biasakan di samping doakan anak. Kenapa kalau saya doa 1 jam? Selain memuji menyembah Tuhan. Saya doakan 3 anak ya. Selesai. Anak saya bukan hanya 3 anak itu anak kandung. Kami punya anak-anak rohani. 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus bukan, saya ambil embrio minimalnya. 365 hari kalau saya berdoa, saya usahakan untuk mengingat paling tidak 3 jemaat yang saya tahu. 2-3 orang kan saya ambil bulat atas, 3. Kalau 365 hari, kali 3, kalkulatornya mana? Saya nggak tahu berapa kira-kira. Kalau nggak salah 1095 berarti ya, 365. 300 sampai, Jobai. 60, 63, 180, 1080, 5 kali 3, 15, 1095, betul? Ya. Ya kurang lebih gitulah, saya sudah 5 kali khotbah loh, masa suruh ngitung matematika. Tiap tahun saya doakan minimal 1000 jemaat by name. 10 tahun saya melayani, kami melayani, saya doakan 10.000 jemaat. Jangan heran kalau tiba-tiba jemaat gemuk berkembang. Karena ketika ada imamat, saya tidak bilang ini saya, pendoa kita banyak. Tapi saya kasih contoh disiplin pribadi. Jemaat-jemaat yang didoakan dewasa bisa mendoakan orang lain, gak heran. Gereja bertumbuh bukan karena acaranya bagus, khotbahnya bukan. Tapi karena nama orang-orang ini disetor ke Tuhan. Ada orang yang mendoakan. Prayer changes things. Makanya kita melihat boom, bukan karena acara kita, metode manualnya. Doa. Ayo percayalah kuasa doa. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jangan jarang berdoa. 2-3 orang saya doakan. Setiap hamba Tuhan, setiap pemimpin CGL juga jangan lupa panggil nama orang-orang yang Anda tahu. Ya, kalau Anda cicil pelan-pelan 1 tahun, ya ampun. Ratusan padamu, ribuan padaku. 10 tahun, berapa tuh? Puluhan ribu. Saya percaya Allah itu berkuasa. Belum lagi waktu kita berbahasa roh. Tuhan akan menjawab doa kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Udah jangan muluk-muluk. Ini saya cerita aja supaya Anda merasa dikasihi. Tapi mulai dengan keluargamu sendiri Bapak Ibu yang saya kasihi. Mulai dengan keluarga Anda. Kalau Anda ayah terutama, mama juga sama. Sebut. Di doa ayah ibuku, namaku disebut. Dan kalau hari ini Anda dulu jarang disebut sama papa mama dalam doa, papa mama juga belum percaya Tuhan, hari ini don't worry. Di gereja ini namamu disebut, haleluya. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Praise the Lord. Haleluya, haleluya. Itu loh, mesbah doa.
Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar segenap suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa, semua suku bangsa datang. Mari kita semua berdoa di dalam Roh Kudus. Just surrender, biar Tuhan yang tuntun kita. Oramaya sanalalamaya se, iya dalamaya sanalalamaya se, iya dalamaya sanalalamamo. Oh, iya dalamaya maralamaya dalama. Aku bersiapan untuk setiap keluarga jemaat. Aku bersiapan untuk keluarga jemaat, satu persatu kau lawat Tuhan, kau bukakan. Oh, kau tuntun Tuhan. Setiap generasi mengalami perkara ilahi. Oh, ramaya maralamaya sande, iya dalamaya sun, iya dalamaya sandaramaya se, iya dalamaya sun, dalamaya se, iya dalamaya sandaramamo. Haleluya, haleluya, iya dalamaya sande, iya dalamaya sun, iya dalamaya sandaramaya sandaramaya se. Haleluya, jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Agar semua suku bangsa dari rumah kami, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Agar semua bangsa, beginning in our homes, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Praise the name of God. Praise the name of the Lord.